Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur. Monggo marilah kita tidak bosan-bosannya kita senantiasa persembahkan kepada Zat yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, Zat yang sudah memberikan berbagai macam pemberian kepada kita, baik itu pemberian yang nampak maupun pemberian yang tidak nampak. Tidak lain tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bersyukur itu adalah kewajiban kita selaku manusia. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dari tidak ada menjadi ada. Ini memiliki kewajiban terbesar, yaitu bersyukur kepadanya. Dan bentuk syukur yang paling besar adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Itu bentuk syukur yang paling besar. Dan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan metode atau cara yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mau menerima ibadah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak ibadah kita. Pasti ditolak kecuali bila kita mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Ini syarat kedua. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita jadikan panutan dalam ibadah, Nabi yang kita jadikan panutan dalam bermuamalah dan seterusnya. Karena beliau adalah sebaik-baik teladan sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi pagi kami baru saja mendapatkan berita lelayu. Ada saudara kita, tokoh Muhammadiyah dari Lahti meninggal dunia. Jadi kita doakan semoga beliau mendapatkan ampunan di sisi Allah, diterima amal ibadahnya dan diterima amal solehnya dan diampuni segala dosa dan kesalahannya. Saya jadi ingat satu ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran. Jadi surat yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini Allah berfirman dalam ayat 185 dari surat Al-Imran. Artinya, kullu nafsin, segala sepuluh itu apa? Segala sesuatu. Nafsin yang punya nyawa. Sekabehane barang sing wonten nyawane. Segala sesuatu yang ada nyawanya, baik itu berakal maupun tidak berakal. Apa yang berakal? Manusia, jin, itu berakal. Barang wonten nyawane, tapi nopo berakal itu nopo menungso kalian jin. Tapi nggak wonten barang sing bernyawa tapi boten wonten nyawane tapi boten wonten akale, menika kewan, tetuwuhan. Nah, niku nopo? Barang wonten nyawane tapi boten wonten akale. Sekabehane barang sing wonten nyawane apa? Dha'iqatu
Za'iqah itu apa? Bakalan merasakan. Za'iqah itu akan merasakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata za'iqah. Za'iqah itu apa? Ini dalam bahasa Arab disebut isim fa'il. Apa isim fa'il? Allah tidak menggunakan kata-kata yazuku, kullu nafsin tadzuqul maut. Allah tidak menggunakan fi'il mudhari, tapi menggunakan apa? Isim fa'il. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Salah satunya adalah merupakan menunjukkan suatu kepastian. Yang namanya isim fa'il, ini salah satu maknanya menunjukkan kepastian. Setiap nyawa pasti akan merasakan al-mauti, kematian. Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti kita. Wahai manusia, oke, kamu sekarang hidup di dunia, tapi cepat atau lambat kamu nanti akan apa? Za'iqatul maut, pasti akan merasakan yang namanya kematian. Apa itu kematian? Berpisahnya ruh dengan jasad. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Lah ini yang lebih penting dari sekedar kematian. Sebetulnya mati itu mati itu kan sebetulnya perkara yang tidak perlu kita takuti. Wong Islam niku ampun wedi mati. Wong Islam niku ampun wedos sedo, wedos pecah, ampun, tidak perlu takut. Karena Allah sudah menggariskan. Yang terpenting itu apa? Setelah kematian itu mau ngapain? Wa innama tuwaffawna ujurakum. Nah, ini yang lebih penting adalah sesuatu yang akan terjadi setelah kita mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Nah, hanya saja setelah kematian kalian akan menerima balasan amal kalian sendiri. Kapan? Yaumal qiyamah. Di hari kiamat, di hari di mana manusia dibangkitkan untuk menghadap Allah. Yang baik akan mendapatkan balasan yang baik, dan yang buruk akan mendapatkan balasan yang buruk. Itulah keadilan Allah. Di hari kiamat kita akan mendapatkan balasan yang baik 10 kali lipat minimal, bisa sampai 700 kali lipat atau lebih. Sementara perbuatan jahat kita akan diganjar dengan dosa kita akan diganjar dengan hukuman yang setimpal, tidak lebih tidak kurang, kecuali bila Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan ampunannya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari kiamat itulah kita akan diadili dengan pengadilan yang sebenar-benarnya. Pengadilan yang tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli. Nek pengadilan dunia, kalau pengadilan dunia itu apa? Bisa direkayasa. Pengadilan dunia itu bisa diutak-atik. Asal kita punya apa? Asal kita punya amunisinya. Asal kita punya amunisinya bisa diutak-atik. Kehidupan di pengadilan di dunia itu bisa diutak-atik. Mungkin hukuman 10 tahun bisa disunat jadi 4 atau 3 tahun. Hukuman 3 tahun mungkin jadi 3 bulan dan seterusnya. Ini di dunia hukum bisa dibeli, tapi di akhirat hukum tidak bisa dibeli. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh sokokan dari kita. Malaikat juga tidak bisa disokok. Salah ya salah, benar ya benar. Tangan dan kaki kita akan menjadi saksi yang sebenar-benarnya atas apa yang sudah kita lakukan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kemudian Allah berfirman, faman zuhziha 'anil nari, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka. Faman zuhziha 'anil nar. Ini menarik. Allah Subhanahu wa taala menggunakan diksi zuhziha. Nih, kalau kita lihat Qur'annya di HP atau di mushaf yang diasto Bapak Ibu, kalau naskah mushaf atau naskah HP yang ada Qur'annya,
aplikasi Quran di HP. Di situ Allah Ta'ala menggunakan diksi zuhziha untuk menunjukkan kata menjauhkan. Allah menggunakan kata zuhziha, tidak menggunakan kata ub'ida. Allah Ta'ala tidak menggunakan kata ub'ida tapi zuhziha. Kenapa? Ini ada rahasia menarik di sini. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggunakan kata ub'ida tapi menggunakan kata zuhziha, padahal artinya sama, menjauhkan. Napa? Nyingkirake, ngelihke, apa yang maksudnya? Ngalihake dan seterusnya. Dijauhkan teman-teman. Artinya mirip-mirip. Apa bedanya? Nah, dalam menurut salah seorang ahli bahasa Arab, menurut salah seorang lughawi ahli bahasa Arab, dalam sebuah pendapat dikatakan zuhziha, menjauhkan, dijauhkan. Zuhziha itu dijauhkan. Beda dengan ub'ida. Nah, kalau ub'ida itu dijauhkan tapi secara umum gitu loh. Ini misalnya gelas, dekat laptop. Kemudian nih ub'ida itu gini. Langsung simsa lebih jauh. Tapi kalau zuhziha itu tidak. Zuhziha itu menjauhkan tapi pelan-pelan. Lagi. Ini zuhziha. Kalau ub'ida itu langsung begini, loncat itu ub'ida. Kalau zuhziha itu begini. Pelan-pelan sampai kemudian betul-betul menjauh. Berarti apa? Maknanya wallahu a'lam, berarti dalam perjuangan kita untuk keluar dari neraka wa udkhilal jannah dan dimasukkan ke dalam surga itu butuh proses yang tidak mudah. Butuh proses yang tidak mudah. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Perlu perjuangan dan perlu pengorbanan. Butuh proses ini kan, geser itu sedikit demi sedikit, nggak bisa langsung, nggak bisa. Perlu pengorbanan. Kita hidup di dunia itu kan perlu pengorbanan. Seperti gelas ini bergeser sedikit demi sedikit menjauh dari laptop biar kalau tumpah tidak membasahi laptop. Digeser sedikit demi sedikit. Perlu proses, perlu perjuangan. Itu namanya zuhziha. Begitulah kita selamat dari neraka. Ada yang banyak yang harus kita siapkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang kurang lebih artinya jalan menuju surga itu dipenuhi hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Hujibatil jannatu bil makarih, hujibatin naru bisyahawat, wa hujibatil jannatu bil makarih. Jalan menuju neraka itu dipenuhi oleh hal-hal yang disukai hawa nafsu. Sementara jalan menuju surga itu dipenuhi oleh hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Memang mlebu neraka itu gampang mawon. Mau masuk neraka itu gampang. Cari aja hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu kita. Itu insya Allah bilang mempercepat langkah seseorang masuk neraka. Tapi kalau pengen masuk surga lah ini yang harus apa? Dilawan hawa nafsunya. Hanya saja jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita perlu tahu. Cuman begini, tadi dikatakan bahwasanya orang kalau mau masuk surga, jadi intinya kalau kita ingin dijauhkan dari neraka, otomatis kita masuk surga kan? Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga. Faqad faz, maka orang ini sudah beruntung dengan sebenar-benarnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menjebak, kesenangan yang menggelincirkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir ayat memberikan kita warning. Nek pengen selamat dari neraka, pengen masuk surga, perhatikan di mana kamu hidup. Kenali karakter
tempat di mana kamu hidup. Kita hidup di mana? Di dunia. Kita harus tahu karakter dunia. Oh, dunia itu apa kata Allah? Mata ulur. Banyak kesenangan yang menjebak, banyak kesenangan yang mengenakan, banyak hal-hal yang membuat lupa kita, banyak hal-hal yang membuat kita ini lupa kepada dari Allah. Banyak hal-hal yang menjadikan kita ini terlupa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu apa mata ulur. Karena apa? Menyenangkan. Kita asik mencari duit, asik mencari apa sampai lupa ibadah. Mencari duit penting, cari nafkah wajib. Ya, mencari duit itu penting, mencari nafkah itu wajib. Tapi ada yang lebih penting dan ada yang lebih wajib, yaitu kita mempersiapkan bekal untuk hari akhir. Mengingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Akmaru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika." Ini hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, umur umatku, kata Nabi. Nabi memberikan wanti-wanti. Umur umatku ma baina sittin ila sab'in, rata-rata 60 atau 70 tahun, kata Nabi. Umur umatku kalau di rata-rata itu kebanyakan 60 sampai 70 tahun. Meskipun banyak yang belum sampai ke 60 sudah dipanggil oleh Allah. Tapi rata-rata kata Nabi apa? 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Akan tetapi ada di antara mereka yang bisa lewat itu tapi sedikit. Yang sampai 90, yang sampai berapa? 100 itu kan sedikit sekali orangnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 60 sampai 70 tahun itu sangat singkat di mata Allah. Itu umur yang di mata Allah sangat singkat. Malah ada, baru lahir langsung malah meninggal. Ada, nggak usah nunggu 60 tahun, baru lahir berapa detik langsung meninggal. Dia baru menghirup nafas dunia berapa kali pun buat nonton bayi. Ada yang umur remaja meninggal. Ada yang umur 40 tahun lagi seneng-senengnya nyambut gawe, lagi seneng-seneng golek duit, dipundhut kali Gusti Allah. Ada. Kematian itu adalah misteri Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu adalah misteri ilah. Ada di sini yang bisa menjamin, oh umur saya insya Allah saya jamin sampai 70 tahun. Ada? Tidak ada. Kita tidak bisa menjamin kapan kita mati. Kita tidak bisa menjamin sampai kapan kita hidup di dunia. Jangankan untuk tahun depan, besok saja kita tidak tahu masih hidup atau sudah meninggal. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu terkadang ada orang begini, Mas, mungkin bisa sembahyang nih umur sekitar 5 tahun, Mas. Kalau zaman yang brojol masih umur sekitar 14 yang orang tahu sembahyang. Nang dikenal sembahyang umur wis meh carane lampu gari 5 watt, carane baterai gari 20%. Delamane napa? Nang dikenal sembahyang iki Mas. Lah ya dibandingke kanca-kancane yang sing kawin biyen seragam ngaji, dibandingke batir-batire yang sing kawin nang seragam nang masjid ya kalah adoh. Gimana ini Mas? Saya sudah tua, tapi saya ada keinginan taubat, saya ingin sholat, saya sudah berusaha untuk apa? Memperbaiki diri. Tapi kok saya lihat amal saya masih kalah dengan yang lebih dulu berbuat baik, beramal soleh daripada saya. Apa solusinya? Solusinya adalah kita melakukan sebagaimana kalau bahasa anak zaman sekarang, kita perlu yang namanya booster amal. Apa booster amal? Booster itu apa sih? Booster itu sesuatu yang bisa untuk mendongkrak, mendongkrak secara cepat. Nek carane cah sekolah itu akselerasi. SMA harusnya 3 tahun,
tapi ikut akselerasi jadinya hanya 2 tahun. S1 strata 1 sarjana rata-rata 4 tahun tapi bisa dipercepat menjadi 3 tahun. Itu namanya akselerasi. Mbah jenengan pun sepuh tetap derek kelas akselerasi. Kalau kayak cak sekolah wae nggih akselerasi lah. Napa mawon akselerasinya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan banyak jalan kok. Tenang, ada banyak jalan yang bisa kita tempuh untuk kita masuk kelas akselerasi. Biar kita tidak kalah amal kita dengan yang sudah beramal soleh duluan. Dengan orang-orang yang amal solehnya sudah ngebut di atas kita masih bisa lah nututi. Syukur-syukur bisa nyalip. Karena kita sudah masuk kelas akselerasi. Orang kalaupun kita terpaksanya ketinggalan, tidak ketinggalan banget kok. Salah satunya apa? Yang pertama majelis ilmu. Majelis ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sudah kondang, hadis yang sudah masyhur. Rasulullah bersabda apa? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ila al-jannah. Barang siapa yang mau menempuh jalan di mana tujuan dia itu keluar rumah, nyetir motor, jalan kaki atau naik kendaraan umum, niat dia keluar dari rumah apa? Yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu. Yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu. Apa ganjarannya? Sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk masuk surga. Mlebu swarga kaya mlebu dalan tol, mboten macet, mboten agangan, mboten ilangan, pun bablas mawon. Itu jalan tol kan seperti itu. Asal kita sudah menunjukkan kartunya, palangnya buka, udah masuk kan gitu. Itu jalan tol. Nah, tiket untuk masuk jalan tol itu apa? Salah satunya majelis ilmu. Jadi insya Allah yang Bapak Ibu sekalian lakukan di sini itu ceritanya di sini Bapak Ibu sekalian itu sedang apa? Sedang top up e-tol. Ya kan ada kartu sekarang kan. Nek dulu masuk jalan tol kan bayar apa? Cash. Sekarang enggak tempel lah. Bapak Ibu sekalian insya Allah di sini itu sedang apa? Sedang top up pulsa jalan tol. Jadi tetap semangat selama masih sanggup, selama masih sehat, gas ikut pengajian manapun. Itu apa? Salah satu booster amal kita. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada pula yang kedua. Salah satu booster agar kita ini booster amal kita, agar amal kita nggak ketinggalan banget. Ini khususnya bagi yang kakung-kakung. Kakung-kakung apa? Pergi sholat Jumat dengan memperhatikan adabnya. Pergi sholat Jumat dengan memperhatikan adabnya. Loh, sing putri-putri pripun? Sing putri-putri tidak ada kewajiban sholat Jumat, tapi aja derek Jumatan monggo, tidak apa-apa. Boleh-boleh saja wanita itu Jumatan boleh. Tapi meskipun tidak wajib. Ya sudah, saya sholat dulu di rumah ya. Lebih afdal memang sholat di rumah. Nah terus gimana biar dapat pahala besar? Yang oprak-oprak orang yang di rumah, saya kampung-kampung pada Jumatan. Ibu-ibu yang ada di rumah sudah hari Jumat sudah setengah 11, sudah jam 11 lah itu yang di rumah oprak-oprak kan semuahan. Saya kampung, suaminya, anaknya yang laki-laki, oprak-oprak kan Jumatan. Insya Allah dapat pahala yang sama. Hanya modal lisan. Hanya modal lisan kita oprak-oprak berangkat Jumatan. Walaupun kita nggak ikut Jumatan, sing putri-putri nggak ikut Jumatan, sholatnya di rumah tetap dapat pahala yang sama. Karena apa? Rasulullah bersabda, orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama. Ad-dalu 'alal khairi
Adalu 'alal khairi, ya. Adalu 'alal khairi ka ajri fa'ilihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang melakukannya. Loh, emangnya apa sih pergi sholat Jumat dengan memperhatikan adabnya? Ada beberapa adab yang dirangkum oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ah wa ghassala wa bakkara wa ibtakara wa dana wastama'a wa amsata kana lahu bi kulli khutwatin yahtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Man ightasala, barang siapa yang mandi besar di hari Jumat. Anjuran ini berlaku untuk laki-laki. Nek perempuan ingatkan, Pak, niki hari Jumat ampun supe siram keramas. Diingatkan suaminya, diingatkan anaknya. Le, niki dina Jumat. Adus karo keramas. Barang siapa yang mandi besar di hari Jumat, entah junub entah tidak junub itu urusan lain. Tapi apa? Pokoknya asal dia itu mandi besar. Wa ghassala, dan mengguyur kepalanya dan berwudu sekalian. Barang siapa mandi besar plus berwudu, karena mandi besar yang sempurna itu mandi besar dirangkai dengan wudu. Wa bakkara itu bersedekah sesegera mungkin. Sebelum sampai masjid diusahakan sudah bersedekah. Waktakaro, dan berangkat ke masjid sebelum khutbah dimulai. Berangkat ke masjid ketika shofnya masih banyak yang kosong, sehingga dia bisa masuk shof yang depan. Barang siapa mandi besar di rumahnya, kemudian berwudu, berangkat ke masjid, sedekah dulu, waktakar, dan masuk masjid itu kasih. Wadana, dan dia mendekat ke arah imam khutbah. Wastama, dan dia mendengarkan imam khutbah, tidak sibuk dengan HP, ya, tidak sibuk main-main sajadah, tidak sibuk main-main yang lain, tidak sibuk mengobrol pun sewu. Wastama, dia konsentrasi mendengarkan khutbah. Wa ansota, dan dia diam. Karena dalam hadis lain dikatakan, jangankan kita ngobrol, kita nyuruh orang lain diam saja, Jumat kita sudah melayang. Bila pun tali sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yaktubu faqad lahur. Bila kamu ngomong ke temanmu, diamlah, padahal imam sedang berkhutbah, apa? Maka faqad lahur, maka pahala Jumatmu sia-sia. Kita menyuruh orang lain diam saja, pahala Jumat kita sudah melayang. Apalagi kalau kita ngobrol yang tidak penting. Wastama wa ansata, kana lahu fi kulli khutwatin, maka setiap langkahnya menuju masjid. Setiap langkahnya menuju masjid. Oke, Jumatan di Al-Arqam, rumahnya mana? Rumahnya namun pondok misalnya, atau rumahnya di mana? Kasiran. Oke, dari Kasiran ke sini, dari pondok ke sini jalan sudah berapa langkah? Sudah banyak langkah. Nah, setiap langkahnya itu apa? Ajrusan nanti siyamuha wa qiyamuha. Bagaikan puasa dan sholat malam selama 1 tahun. Ini hadis apa ini? Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Sebagian ulama mengatakan ini hadis hasan. Bukan hadis sahih, ini hadis hasan. Kita mendapatkan pahala besar tapi dengan apa? Cara yang sederhana. Bayangkan dari pondok ke sini jalan kaki. Dari misalnya mana Kasiran atau Limbak ke sini jalan kaki, berapa langkah aja itu? Makanya ulama-ulama dahulu, Rasulullah dan para ulama-ulama zaman dahulu, para sahabat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun mereka punya kendaraan, mereka lebih suka ke masjid itu jalan kaki. Walaupun mereka punya kendaraan, mereka ke masjid tetap jalan kaki karena ini mereka mencari keutamaan besar ini. Setiap langkah dihitung pahala puasa dan sholat malam selama 1 tahun. Nah terus ibu-ibunya gimana? Nah ibu-ibu yang mengingatkan tadi juga dapat pahala yang sama.
Tenang mawon, ampun khawatir. Nih. Amalan mudah, amalan ringkas, amalan simpel tapi pahalanya tidak main. Tapi syaratnya tadi memperhatikan adab-adab sholat Jumat. Dalam hadis lain dikatakan, sholat sunnah tahiyatul masjid, lalu sholat sunnah yang lain. Lalu kemudian dia diam mendengarkan, dan dalam hadis lain dikatakan dia tidak melangkahi orang yang duduk. Tidak melangkahi orang yang duduk. Ketika saf depan sudah penuh, saf kedua sudah penuh, dia jangan melangkahi saf yang kedua. Dia duduk di mana ada saf kosong. Kecuali kalau di depan ada saf kosong, oke, dia boleh mengisi saf yang kosong. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang perlu kita perhatikan adalah melakukan amal soleh yang pahalanya tidak putus. Melakukan amal soleh yang pahalanya tidak putus. Sederhana. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis yang masyhur juga, yang mungkin sudah sering kita dengar, apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu illa min salas. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Bila mana seseorang itu meninggal, maka seluruh amalnya akan terputus. Dia tidak akan mendapatkan keran pahala lagi kecuali dari 3 jalur. Yang pertama shadaqatin jariyah. Bapak Ibu sekalian, ada peluang amal jariah. Oh, masjid ini butuh renovasi begini, kita ikut nyumbang di situ. Selama hasil sumbangan kita berwujud masjid masih dipakai sholat, pahalanya mengalir, walaupun kita sudah jadi tanah. Ada peluang amal jariah apa, wakaf apa, kita manfaatkan. Oh, pembebasan lahan sekian ratus meter misalnya, dana yang dibutuhkan sekian, bagi yang mau nyumbang seikhlasnya berapa, oke, kita sumbang di situ. Selama lahan itu nanti digunakan untuk kebaikan, sampai hari kiamat nanti pahalanya akan terus mengalir ke diri kita. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tidak harus ilmu agama, tidak harus. Kulo mboten iso ngajar ngaji, maca Qur'ane kulo itu sih repotan. Saya nggak bisa nek ngajar ngaji, tidak apa-apa, tidak harus ilmu agama. Oke, jangan mungkin bacaan Qur'ane dereng sempurna. Lah jangan punya ilmu apa? Oh, kulo saged nganu. Nah, mau tempe kemul kulo insyaallah enak. Ya udah, bikin apa? Pelatihan gratis. Pelatihan gratis goreng tempe kemul. Oh, tidak usah bayar, latihan bikin tempe kemul sama saya, tidak usah bayar. Diajari bikin tempe kemul yang misalnya. Selama ilmu bikin tempe kemul kita ini dipakai, diturunkan dari generasi ke generasi, pahalanya akan mengalir ke kita. Belum suat kopi kalau tempe kemul. Awwalatin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Sama sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang dimaksud anak saleh yang mendoakan orang tuanya? Anak saleh yang mendoakan orang tuanya adalah anak yang memiliki kesadaran. Anak yang memiliki kesadaran akan mendoakan orang tuanya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah berfirman, katakanlah wahai manusia, doakanlah untuk orang tuamu apa? Rabbirhamhuma, ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik saya sewaktu masih kecil. Orang tua kita yang mengenalkan kita huruf per huruf sehingga kita bisa ngomong. Orang tua kita yang
Cok awas senantiasa ngoprak-oprak kita ke masjid. Itu bagian dari mendidik anak saleh. Tapi setidaknya kita perlu berpesan kepada anak-anak kita. Kita perlu berwasiat kepada anak-anak kita. Bukan soal harta, tapi apa? Soal masalah kematian. Nah, hidup dan seterusnya. Besok kalau bapak atau ibu mati, jangan lupa selalu mendoakan. Kita pesen. Apakah di antara kita sudah ada yang berpesan seperti itu kepada anak kita? Ini jangan lupa. Kalau sudah ada yang berpesan, alhamdulillah. Tapi kalau belum ada yang pesan, kalau ada yang belum pesan, kalau ada yang belum pesan, marilah kita ingatkan anak-anak kita. Jangan lupa kalau bapak atau ibu sudah tidak ada, mendoakan jangan putus. Nah ini nanti menggugah kesadaran anak kita. Dipeseni seperti itu, oh iya. Ketika anak itu mendoakan, pahalanya akan mengalir kepada kita. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dalam hadis dikatakan la yaruddu al-bala illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak bala bencana kecuali doa. Karena apa? Waliyahudillah, jangan-jangan kita ini masuk kubur nanti kena azab gara-gara dosa yang mungkin kita remehkan. Dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah melewati 2 kubur. Rasulullah SAW pernah melewati 2 kubur. Kemudian Nabi SAW diberitahu oleh malaikat Jibril, dan Nabi SAW memberitahukan kepada sahabatnya, sesungguhnya orang yang ada di 2 kubur ini semuanya sedang diazab. Mereka diazab bukan karena urusan yang besar, tapi urusan yang sepele menurut mereka, sepele di mata manusia, tapi urusannya besar di mata Allah. Yang pertama, pemilik kubur yang pertama, dia diazab karena pala yastanzihu minal baul. Nek cawi mboten tahu resik. Nek cawi mboten tahu resik. Malah cok ora cawi dan seterusnya. Jadi hati-hati ini ya. Terutama nung cak nom-noman niku cok. Nah, enggak ada perhatian seperti itu ya. Lagi kemah atau apa kan itu siatur mboten mawon. Ora cawi ora apa. Lho nek mboten nonton banyu pripun Pak? Ya tisu lah, istinja ya gitu. Nanti tisu, lho nek tidak ada tisu, ya cari dedaunan kering yang bersih bisa. Kalau darurat sekali tidak ada air. Karena apa? Perhatikan, tapi naulayas kan zino minal, ini koro-koro boten tahu cabai atau cabai boten bersih kena azab. Yang kedua kata Nabi, kenapa diazab? Sedangkan yang nomor 2 apa? Nek salah hadisnya begini, yang si dinamimah. Yang kedua apa? Riko-riki senenge tumbak ke tempat sana ngomong apa, ke tempat sini ngomong ini, nanti ke sana beda lagi ceritanya, jauh pondok ringan sekali, tapi kemudian azabnya berat. Nah, dengan doa seperti itu bisa apa? Barangkali waliyahudillah kita masuk kubur, kita jatahnya kena azab, tetapi gara-gara anak kita mendoakan, tidak jadi kita kena azab. Baiklah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sebelum kita tutup, ada satu amalan kecil, sepertinya sepele, tapi pahalanya besar. Apa? Ikut pangruk tilayon. Ikut apa? Pangruk tilayon. Itu pahalanya besar, meskipun kita sepele. Tapi untuk kita jangan berdoa ya Allah muka-muka oke sih mati banyak apa bisa pangruk apa? Kata Nabi SAW, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Qila wa man qiratani qala mithlul jabalaini al-'azimaini. Kata Nabi, barang siapa yang
ikut menyaksikan jenazah, ikut mendatangi jenazah, sampai dia ikut mensolatkannya, sampai jenazah itu disolatkan dan dia ikut, falahu qiratun, dia mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana, dan barang siapa dia itu tidak hanya mensolati, tapi ikut mengantarkan ke pemakaman sampai jenazah ini ditutup dengan tanah, falahu qiratan, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Sahabat ada yang bertanya, wa mal qiratan, tadi ada 1 qirat, ada 2 qirat, itu ukurannya seberapa wahai Rasulullah? Kata Nabi, 2 qirat itu apa? Mithlul jabalaini al-azimain. 2 qirat itu bagaikan 2 gunung yang besar. Bapak Ibu pirsa sekalian, Gunung Sindoro Sumbing itu, ya kira-kira segitu. Min teko tembungi pangrubi. Hanya kita mendatangi jenazah, ikut mensolatkan, ikut memakamkan, kita dapat pahala sebesar Gunung Sindoro Sumbing. Ini salah satu booster amal kita. Salah satu booster amal kita biar kita tidak kalah dengan yang lain, biar kita bisa mengejar ketertinggalan kita dalam langkah kita menuju surga dan menyusul kematian. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang berbahagia pada pagi hari yang cerah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, monggo kalau ada yang bertanya, silakan. Oke, pertanyaan bagus. Nek wong edan niku pripun Mas? Itu dilihat gilanya itu sejak kapan? Dilihat gilanya sejak kapan? Kalau sejak lahir dia memang sudah punya kelainan mental atau tunagrahita sejak lahir, itu dilihat orang tuanya muslim atau bukan. Kalau orang tuanya muslim, insya Allah nanti akan disusulkan orang tuanya masuk surga. Kata siapa? Itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tur, tidak salah. Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak-anaknya yang beriman, niscaya apa? Kami susulkan anak-anak mereka untuk masuk surga. Dan itu edan pripun dalam hadis lain dikatakan anak-anak orang muslim, anak-anak orang mukmin yang meninggal dalam kondisi masih bayi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu masuk surga dan akan menjadi tabungan bagi orang tuanya. Nek wong edan itu kan kaya cah cilik. Jadi apa? Kalau gilanya sejak lahir dan dia anaknya orang muslim, maka apa? Insya Allah disusulkan masuk surga dan bisa menjadi kalau anak-anak bisa menjadi tabungan bagi orang tua. Nah kalau orang tuanya bukan muslim, kalau orang tuanya bukan muslim, dalam hadis lain dikatakan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan ada beberapa golongan yang akan Allah beri ujian susulan di akhirat. Ada beberapa golongan yang Allah berikan ujian susulan di akhirat. Salah satunya anak-anaknya kaum musyrikin. Salah satunya siapa? Orang gila. Allah berikan ujian susulan nanti di hari kiamat. Besok Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghisap orang gila. Ayo, dulu kamu di dunia ngapain saja? Kata orang gila tersebut, ya Allah, dulu di dunia saya ini kena penyakit gila. Jangankan beribadah pada Anda, orang gila tak bisa ibadah. Saya sering dihina orang, sering diganggu orang, diusir orang. Kata Allah, ya sudah, saya ciptakan api. Itu hadisnya seperti itu. Riwayat Imam Ahmad. Saya ciptakan api, kamu masuk.
Ini ujian dari Allah. Kalau dia nolak, dia akan diseret ke neraka. Tapi kalau dia tidak menolak, dia taat, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ini orang gila. Nah, kalau gilanya sudah dewasa, gila diputus pacar, gila mergo utang, gila mergo selain-lainnya. Nah, ini dilihat sebelumnya dia orang beriman atau tidak. Kalau dia sebelumnya orang beriman, maka yang dihitung amalannya sebelum dia gila. Dan penyakit gilanya ini justru malah insya Allah menjadi tambahan derajat bagi dia di sisi Allah. Kalau sebelum gila dia orang beriman. Atau misalnya gila gara-gara salah obat misalnya, ini musibah. Musibah yang dirasakan oleh seorang mukmin akan menjadi penggugur dosa. Tetapi kalau sebelum dia gila itu dia apa? Sebelum dia gila itu dia kok amalnya jelek, ya sudah dia dihitung berdasarkan amalannya. Maka kita sesegera mengisi hidup kita senantiasa beramal saleh. Mohon hadirin dan teman-teman. Monggo ada yang bertanya lagi? Monggo. Mau mikir baru sih.